White, mereka itu punya 8 member. Dalam ilusinya, yaitu merasa dikritik dan diasingkan. Sehingga ini yang akan memecah persahabatan dari Aespa dengan meteor yang akan menabrak planet. Pasti planet itu selalu berhubungan dengan EXO, karena Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian semua yang punya problem nih, yang lagi sedih, yang lagi galau, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan ngebahas teori dari Aespa yang I'm on the next level. Oke, sebelum kita ngebahas tentang teorinya lebih dalam lagi, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Finally akhirnya Aespa comeback juga ya dengan Next Level. Oke guys, sebelum kita ngebahas lebih dalam tentang teorinya, aku di sini punya informasi yang penting banget nih dari Aespa dengan comebacknya yang baru-baru ini. Untuk informasi pertama, ternyata nih Cingku, Next Level itu merupakan lagu remake dari OST film Fast and Furious Prison yang Hobbs and Shaw. Untuk liriknya sendiri itu menceritakan tentang perjalanan dari Aespa menuju Kwangya untuk menemukan Black Mamba yang mengganggu hubungan Aespa dan juga para A milik mereka dan akhirnya menyebabkan kekacauan dunia. Dan setelah mendengarkan lagu tersebut, banyak sekali dari netizen yang berpendapat bahwa untuk lagu The Next Level itu kayak aneh dan juga eksperimental. Yang dimaksudkan dengan eksperimental adalah dikarenakan lagu dari The Next Level itu memasukkan banyak sekali genre, tidak hanya satu tapi ada beberapa genre yang dimasukkan ke dalam lagu tersebut. Namun meskipun banyak yang berpendapat itu aneh dan juga cukup eksperimental, banyak juga yang berpendapat bahwa ini juga sangat catchy banget. Dan untuk musik video, of course, musik videonya itu mendapatkan banyak sekali pujian dikarenakan kualitasnya yang udah tidak dapat diragukan lagi. Bagaimana visual dari Aespa di sini juga sangat menawan para pemirsa. Dan meski disebutkan cukup aneh nih guys, nyatanya lagu ini berhasil debut di nomor 3 box dan juga nomor 5 di Jennie. Dan bahkan pada pukul 10 malam waktu Korea Selatan, lagunya terus naik loh guys hingga ke nomor 1 untuk yang box dan nomor 2 di Jennie dan masuk ke nomor 88 di Flow. Tak hanya itu saja, dikarenakan Next Level, lagu dari SNSD yaitu I Got a Boy telah melampaui 30.000 cuitan di Twitter. Banyak dari netizen berpendapat bahwa The Next Level dari Aespa mengingatkan kita akan I Got a Boy karena sama-sama memiliki beberapa genre yang berbeda. Untuk I Got a Boy sendiri itu dirilis lama banget nih guys, yaitu di tahun 2013. Selain itu, kabar terbaru juga menyebutkan bahwa Aespa akan segera hadir dalam program Weekly Idol dan pada tanggal 17 Mei 2021 Aespa juga dikabarkan Aespa juga dikabarkan tengah melakukan syuting untuk program tersebut. Mengenai jadwal tayang sih sampai sekarang belum ada konfirmasinya nih guys. Oke Cinggu, tadi kalian sudah mendengarkan bagaimana informasi dari Aespa dengan comeback mereka yang The Next Level, yang mana lagu The Next Level itu terus naik ke tangga lagu. Meskipun banyak orang yang pada awalnya menyebutkan bahwa lagu itu aneh, dan juga dikarenakan lagu ini yang I Got Boy langsung trending juga ya. Oke, kalau aku sih jujur ya, lagu The Next Level ini merupakan style aku banget, jadi sekali dua kali denger udah langsung nyantol. Mungkin banyak orang dan juga teman-teman aku sih itu mengatakan bahwa lagu ini juga ngebuat mereka agak kurang nyantol gitu, alias lama banget nyantolnya. Tapi kalau aku sih emang dikarenakan ini style aku, ya udah pasti cepet banget nyantolnya. Dan aku juga sangat suka banget sama dance-nya, apalagi yang pas di bagian The Next Level itu sumpah sih kece banget. Dan Cinggu, untuk genre musik videonya sendiri, genrenya itu adalah action. Dikarenakan mereka di sini diceritakan akan melawan Black Mamba. Jadi jangan heran kalau ekspresi dari para membernya itu kayak sangat-sangat gitu ya, wanita yang kuat banget. Oke, sekarang kita akan move untuk bedah teorinya lebih dalam lagi. Dan di sini aku telah ngebagi menjadi beberapa poin dan langsung aja kita mulai ngebahas dari poin yang pertama, yaitu tentang penjelasan dari para member Aespa. Nah Cinggu, dalam konferensi pers, para member Aespa telah menjelaskan cerita di balik Next Level. Jadi Next Level itu merupakan cerita setelah Black Mamba. Dan perlu kalian tahu ya, bahwa Aespa itu punya konsep unik, di mana grup secara teknis punya 8 member. White, mereka itu punya 8 member. Jadi gini guys, 8 member yang dimaksudkan adalah 4 member dari versi yang real, yang human, dan juga 4 member itu berasal dari versi A mereka. Udah paham? Dan Karina juga telah ngungkapin bahwa dari dulu mereka emang telah diajarkan konsep tersebut, sehingga sekarang udah paham betul ceritanya kayak gimana. Jadi Aespa itu terkadang akan ngebuka kekuatan dan juga membuatnya menjadi kenyataan. Aespa dan juga E-nya tercipta dari data pribadi, sehingga ini yang membuat mereka dapat bekerja sama dengan baik. Dan Winter juga mengatakan bahwa akan ada dunia di mana mereka dapat bertemu bersama dengan para E dan juga berpetualang ke tempat yang belum pernah ada sebelumnya.
Lalu tempat apakah yang dimaksudkan oleh Winter? Kalau menurut aku secara pribadi akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ke Kwangya dan juga ke Cosmo. Nah, kita akan mulai dulu ngebahas tentang kenapa sih mereka itu melakukan perjalanan ke Kwangya. Jadi guys, di episode sebelumnya, yaitu di episode 1 yang Black Mamba, si leader akan mengatakan bahwa mereka akan pergi menuju Kwangya untuk melihat apa yang menyebabkan sinkhole terblokir. Jadi sinkhole sendiri itu merupakan sebuah lubang yang akan membuat Aespa dan juga Aespa dapat bertemu dan juga berinteraksi di dunia nyata. Namun dikarenakan sinkhole-nya telah diblokir oleh Black Mamba, para member Aespa dan juga E-nya tidak dapat bertemu dengan satu sama lain. Terus kenapa sih aku menyebutkan bahwa mereka itu akan pergi ke Cosmo? Jadi dalam lirik yang telah mereka nyanyikan, mereka itu menyebutkan nih guys bahwa sampai aku meraihnya next level Cosmo. Jadi tahap selanjutnya pasti adalah Cosmo. Dan setelah aku melakukan yang namanya pencarian atau research, di sini sulit banget untuk menemukan Cosmo itu merujuk pada apa sih? Dan pada akhirnya aku dapat menyimpulkan bahwa Cosmo ini kayaknya merujuk pada suatu tempat deh. Karena di Jepang sendiri itu ada sebuah tempat wisata namanya adalah Yokohama Cosmo World. Jadi mungkin Cosmo yang ada di Aespa ini itu merujuk pada sebuah tempat yang berada di SM Culture Universe. I think so sih guys. Dari kedua pilihan tadi, mana yang menurut kalian jawabannya paling mendekati? Apakah Cosmo atau Kwangya? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang Karina yang disekap oleh Black Mamba. Kalau kalian perhatikan di episode yang sebelumnya, dari Karina telah dihack dan itu yang mungkin membuatnya terperangkap oleh Black Mamba. Belum lagi dengan sebuah scene yang menampilkan bagaimana ia dikuasai oleh Black Mamba. Dan dalam musik video Next Level, Karina ini berada di sebuah tempat dan of course ini tuh bukan dunia nyata. Ada kemungkinan ini adalah Kwangya. Jadi di tempat tersebut Karina hanya akan sendirian saja, sedangkan di sisi lain para member Aespa akan berkendara secara terpisah. Jadi kemungkinan para member dari Aespa ini itu akan mencari Karina dan juga menyelamatkan Karina. Dan jangan lupa juga dengan para E, yang mana E di sini juga akan pergi menuju Kwangya. Jadi nanti di Kwangya itu pasti mereka akan bertemu satu sama lain. Dan guys, di sini aku akan membacakan bagaimana lirik dari The Next Level yang telah aku terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya adalah supaya kalian itu makin paham karena semuanya akan sangat make sense banget. Oke, dimulai dari lirik yang dinyanyikan oleh Karina. Jaga aturan mutlak, jangan lepaskan tanganku, solidaritas adalah senjataku, berjalan ke arah Kwangya, dan juga temukan home ground. Lawan ancaman, kalahkan. Blackout, yang tak bisa dibayangkan, godaan yang dalam dan juga kuat. Tangan yang dipegang erat, aku tak akan menyerah sampai aku meraih next level Cosmo. Jadi guys, lirik-lirik tersebut itu menggambarkan tentang sesuatu hal yang mencoba untuk memisahkan Aespa dan juga para E. Meski akan ada banyak hal yang mencoba untuk memisahkan mereka, mereka ini akan terus bertahan dan juga melawan semuanya. Dan singgung selain itu kita akan melihat ada bunga mawar yang tumbuh. Jadi bunga mawar sendiri merujuk pada hal yang menggambarkan tentang cinta dan juga romansa. Selain itu, bunga mawar juga merupakan hal yang paling perfect banget untuk dinyatakan, aku sangat cinta dengan kamu dan aku juga sangat suka dengan persahabatan kita. Dan berbicara mengenai Karina, dalam liriknya itu telah dijelaskan nih guys, bahwa dikarenakan Black Mamba, mereka terutama Karina itu akan kehilangan keseimbangan dan juga kehilangan suara. Dalam ilusinya, ia itu merasa dikritik dan diasingkan, padahal itu tidak benar-benar terjadi. Pengaruh dari Black Mamba yang besar membuatnya seperti itu, sehingga untuk terbebas mereka harus mengalahkan Black Mamba. Jadi kalian itu udah pada tahu dengan bagaimana scene yang di saat Karina itu seperti dikuasai oleh Black Mamba. Jadi Black Mamba di sana ngebuat Karina itu merasa bahwa yang lainnya itu kayak ngeasingin dia gitu loh guys. Sehingga ini yang akan memecah persahabatan dari Aespa dan juga para E dari Aespa. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang New Evo. Jadi dalam lirik yang dinyanyikan oleh Chisel, dia menyebutkan tentang New Evo. Jadi New Evo sendiri itu merujuk pada New Evolution. Jadi New Evolution yang akan menunjukkan tentang perseteruan, penderitaan, dan juga kesedihan. Kenapa? Dengan adanya New Evolution akan terjadi perseteruan, penderitaan, dan juga kesedihan. Hal itu dikarenakan Black Mamba. Jadi Black Mamba ini akan ngehack para E. Jadi dikarenakan dia itu telah ngehack para E, maka akan terjadi kekacauan yang berada di dunia nyata. Dan kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang koneksi dengan musik video EXO dan juga Wavy. Kalau kalian perhatikan tempat Karina berada, terlihat seperti pesawat luar angkasa dengan meteor yang akan menabrak planet. Dan berbicara mengenai planet, pasti planet itu selalu berhubungan dengan EXO. Karena dari dulu EXO ini emang selalu tentang planet dan juga planet. Nama mereka juga diambil dari nama sebuah planet luar angkasa juga sih guys. Lalu apakah ini akan menjadi spoiler bahwa di next comeback EXO ini akan berada di planet lain atau berada di luar angkasa? Gimana nih? Aku rasa sih kayaknya akan berada di luar angkasa deh.
Dan selain terkoneksi dengan EXO, kalau kalian perhatikan dengan baik, musik video dari Next Label itu juga punya kaitan bersama dengan WayV. Jadi WayV dalam Moonwalk itu terlihat ingin memutar waktu kembali. Kalian itu pasti bertanya, koneksinya itu dari mana sih? Nah, kalian itu dapat perhatikan hal ini ya guys. Kalau kalian perhatikan dengan seksama, itu kayak terlihat saling terhubung satu sama lain. Dan cinggu, sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang Nebiz. Jadi untuk Nebiz sendiri, seperti yang telah aku jelaskan kemarin ya, Nebiz ini merupakan hal yang akan menghubungkan aespa bersama dengan para E-nya. Tak hanya itu saja, Nebiz juga dapat merujuk pada kupu-kupu dikarenakan pelabelannya dengan kupu-kupu itu mirip. Jadi dikarenakan hal inilah, dalam liriknya, mereka itu bilang, Uri Nabi atau Nabi kita, ayo dong panggil E kita, gitu guys. Jadi Nebiz ini adalah hal yang akan hubungkan mereka satu sama lain. Oke, itu adalah teori dari Next Label yang aespa. Itu aja guys, mudah banget. Oke, kesimpulannya adalah The Next Label itu menceritakan bagaimana para member aespa dan juga para E-nya akan melakukan perjalanan menuju Kwangya. Dan ternyata guys, di Kwangya, Black Mamba itu telah menahan Karina. Dan Karina di sini telah dipengaruhi oleh Black Mamba. Dan dengan ilusi dan juga godaan yang kuat, Black Mamba ini ngebuat Karina itu seolah-olah diasingkan dan juga dibenci oleh para member yang lain. Wow, gimana ya pada akhirnya, apakah di sini para member aespa dapat menyelamatkan Karina dan juga apakah Karina dapat terbebas dari sihir si Black Mamba? Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. Dan mungkin ada juga yang tidak sesuai teorinya, mohon dimaklumi ya. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.